Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat sebuah video pembelajaran tentang pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Materi yang akan kami bahas yaitu fungsi kurikulum. Ada yang tahu fungsi kurikulum itu apa? Tahu? Tahu nggak? Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi guru dalam proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi dan pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Sebagai subjek didik, terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian mempunyai makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidik harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yaitu dengan kata lain, siswa dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, yaitu fungsi integrasi. Fungsi integrasi mempunyai makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidik harus mampu menghasilkan pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya mempunyai anggota dan bahwa integrasi kepribadian. Yang ketiga, yaitu fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa mempunyai individu yang berbeda-beda. Fungsi persiapan. Di sini, fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi pendidikan ke jenjang berikutnya. Lalu, yang selanjutnya, fungsi pemilihan. Di sini, fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat penting yang digunakan dalam pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Lalu, selanjutnya ada fungsi diagnostik. Di sini, fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimiliki siswa tersebut. Itu peran kurikulum. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain, bahwa kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu pembentukan manusia yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa, memegang peran penting dalam suatu sistem pendidikan. Maka, kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan harus mampu mengantarkan anak didik menjadi manusia yang bertakwa, cerdas, terampil, dan berbudi luhur, berilmu, bermoral. Kurikulum memiliki 3 peran yang penting, yakni peran konservatif, peran kritis atau evaluatif, dan peran kreatif. Yang pertama, peran konservatif. Salah satu fungsi atau tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial bagi generasi muda. Selanjutnya yang kedua yaitu peran kritis dan evaluatif. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberi penekanan pada unsur berpikir kritis. Dengan demikian, kurikulum harus merupakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu,
Yaitu selanjutnya yang ketiga, peran kreatif kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif, dengan kata lain menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Memiliki 5 komponen. Yang pertama, tujuan. Kurikulum pastinya memiliki tujuan, di mana tujuan ini merupakan tujuan pendidikan secara nasional dan tujuan pendidikan secara dasar. Kedua, yaitu materi. Di dalam kurikulum, materi pelajaran haruslah tersusun secara logis dan sistematis. Selain itu, berkenaan dengan penentuan materi pembelajaran, pendidik memiliki wewenang penuh untuk menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Ketiga, yaitu strategi, di mana pendidik harus memilih strategi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sesuai dengan pembelajaran atau target yang akan dicapai di dalam pembelajaran yang dilakukan. Yang keempat, yaitu pengorganisasian kurikulum. Di dalamnya terdapat 5 bagian. Yang pertama, yaitu mata pelajaran terpisah. Yang kedua, mata pelajaran berkolerasi. Yang ketiga, yaitu bidang studi. Yang keempat, yaitu program yang berpusat pada anak. Yang kelima, yaitu inti masalah. Yang keenam, yaitu atletik program. Yang terakhir, yaitu evaluasi. Evaluasi dalam kurikulum memegang peran penting baik untuk penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan di dalam kurikulum tersebut.